Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalentia, saya dari kelas Hukum Keluarga 2C dengan NIM 122301098. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Politik Hukum Islam dengan dosen Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI dan juga Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSC MH. Pada pertemuan pertama, kami mahasiswa diberikan pertanyaan oleh Bapak Lutfi tentang ekspektasi kami terkait perkuliahan. Saat ini saya menjawab di semester 1, saya pikir perkuliahan itu akan membosankan karena metode pembelajaran yang digunakan itu selalu menggunakan ceramah, terus pembuatan makalah, pembahasan makalah, terus lisan dan hafalan. Metode yang diberikan dosen itu ya berputar-putar di situ saja. Tapi ketika semester 2, banyak dosen yang menggunakan metode lain gitu. Seperti contohnya Politik Hukum Islam ini yang menggunakan INUS sebagai metode pembelajaran. Dan itu menurut saya pribadi sangat mempermudah saya sebagai mahasiswa dalam melakukan aktivitas di luar perkuliahan tanpa mengganggu akademik saya. Pada pertemuan kedua, kita membahas konsep dasar politik. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan rechtspolitik. Rechts artinya hukum dan politik berarti beleid, polis atau kebijakan. Yang dimaksud dengan kebijakan di sini adalah rangkaian konsep, asas, garis besar, dan dasar rencana. Menurut buku Muhammad Turadi, politik hukum ialah kebijakan penyelenggara negara yang mendasar arah, bentuk, dan isu hukumnya. Menurut Padmo Wahyono, ia berpendapat politik hukum ialah ius constituendum atau bagaimana proses pembentukan sebuah kitab hukum yang ideal dan diharapkan pada masa depan. Menurut Sapcipto Raharjo, politik hukum itu sebuah aktivitas yang menentukan pilihan, tujuan, dan cara-cara untuk menetapkan sebuah tujuan hukum. Menurut L.G. van Apeldoorn, politik hukum itu sebuah aktivitas menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Menurut Sukarto, politik hukum ialah aktivitas memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut atau menerapkan sebuah value-nya. Ikut membahas ruang lingkup politik hukum. Ruang lingkup politik hukum itu memuat nilai-nilai dan aspirasi, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Berikutnya membahas batasan politik hukum. Yang pertama itu ruang gerak politik hukum suatu negara. Kedua, politik hukum kekuasaan dan warga masyarakatnya. Ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang. Berikutnya membahas tentang hubungan politik hukum, yaitu berhubungan dengan ilmu hukum, ilmu tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan juga ilmu ekonomi. Berikutnya membahas 3 aspek pengetahuan agar dapat berkembang menjadi ilmu. Aspek pertama yaitu ontologis, yaitu sebuah pengetahuan yang dapat didefinisikan atau dapat dimaknai. Kedua yaitu epistemologis, yaitu pengetahuan tersebut mempunyai metode atau pendekatan dalam aktivitas keilmuannya. Dan yang terakhir yaitu aksiologis, yaitu kemanfaatan atau kebergunaan sebuah pengetahuan. Pada pertemuan ketiga membahas tentang relasi politik dan hukum. John Austin berpendapat hukum itu tergantung siapa yang memberikan perintah. Intisari dari pembelajaran Austin ini ialah pertama, non-value atau tidak membicarakan baik buruknya. Kedua, common king, perintah dari penguasa. Ketiga, antitesis sejarah. Kedua, pendapat dari Hans Kelsen. Dia berkata, hukum itu tidak ada hubungannya dengan politik, sosiologi, dan sebagainya. Dia juga berpendapat hukum adalah cita-cita ideal. Pendapat ketiga dari Stephen Theory, dia lebih menitikberatkan kepada tata urutan peraturan perundang-undangan, hierarkis sebagai tolak ukurnya. Dia juga berpendapat bahwa hukum itu bersifat faktual. Keempat, pendapat dari Daniel Lev, dia berpendapat politik memegang kendali penuh atas hukum. Kedua, terdapat keseimbangan politik. Ketiga, sama seperti Austin, dia lebih menitik beratkan kepada kekuasaan. Dia juga berbicara tentang evolusi dari ideologi politik dan sosial ekonomi. Kelima, dari Hart, dia berpendapat relasi politik dan hukum itu digantung kepada pemerintah atau penguasa negaranya. Namun menurut dia, hukum ini tidak memiliki korelasi dengan politik, sosiologi, dan sebagainya.
Terus ada pendapat dari Lord Acton. Menurut dia relasi politik dan hukum itu mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, the content of the law, isi sebuah hukum. Kedua, the structure of the law, struktur hukum. Ketiga, the culture of the law, yaitu budaya hukum. Pendapat ketujuh, menurut Miriam Budiarjo, ia mengatakan bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan umum, atau masih satu pandangan. Dia masih satu pandangan dengan John Austin. Terakhir, ada pendapat simbiosis mutualisme. Politik dan hukum itu saling terkait dan saling membutuhkan dalam pendapat simbiosis mutualisme. Pada pertemuan minggu keempat membahas tentang sejarah politik hukum. Menurut Imam Syaukani dan Asim Tohari, yang melatar kebelakangi keberadaan disiplin hukum ini diantaranya karena adanya ketidakpuasan pada penemuan hukum yang selama ini digunakan. Menurut analisis Saptito Roharjo, pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika, individu itu merupakan tingkat pengaturan hukum. Ketika itu bidang hukum yang sangat berkembang ialah hukum perdata. Menurutnya, hukum tidak dapat dikatakan independen dan otonom, yang mana perkembangan atau dinamika di masyarakat sangat berkembang pesat dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Jika tidak, hukum dapat dikatakan tertindas. Sejarah politik hukum dibagi menjadi 2, yaitu implisit yang dikemukakan oleh Appledon, dan kedua eksplisit yang dikemukakan pada buku karangan Supomo 1947, Limaire 1952, Bella Freud 1953, dan Utrecht 1993, dan ada juga yang buku karang generasi baru. Pak Moa Jono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang membentuk arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk dan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu di dalamnya, mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Lanjut pada pertemuan kelima membahas tentang politik hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, istilah politik hukum Islam itu disebut siyasah syariah atau politik hukum Islam. Siyasah syariah merupakan sebuah aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, yaitu pengaturan non-syara. Terdapat 4 pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai politik hukum Islam. Pertama, kosmopolitanisme. Ia mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran harusnya menjadi kebaikan bagi seluruh alam, yaitu rahmatan lil alamin, seperti yang disebut dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Maksudnya adalah dalam sebuah pemerintahan terdapat nilai penting yang harus dijaga, yaitu keadilan dan mengedepankan kebaikan, yaitu mencegah keburukan. Kedua, doktrin kekhalifatan, yaitu membuang jauh perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, dan pengkultusan seorang dan lain-lain. Dan menurutnya juga pemimpin tidak harus berasal dari bangsa Quraisy. Ketiga, institusi negara. Dia beranggapan institusi sangat dibutuhkan keberadaannya dalam masyarakat untuk mencapai keadilan dan sebagai pengelola umat. Keempat, kepemimpinan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kepemimpinan merupakan amanat dari Tuhan yang harus diemban oleh seseorang yang diamanahi tersebut. Politik hukum Islam juga dibangun dari beberapa unsur, yaitu adanya prinsip dan asas hukum Islam yang menjadikan politik hukum Islam dapat berkembang sesuai zaman. Prinsip hukum Islam menurut Profesor Juhaya S. Praja yaitu pertama tauhid, yaitu dalam satu ketetapan yang sama. Kedua, keadilan, yaitu kebijaksanaan penetapan hukum. Ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu pendorong kebaikan menjauhi kemungkaran atau keburukan. Kelima, kebebasan atau kemerdekaan atas dasar penjelasan. Berikutnya, persamaan atau egalite, menghormati harkat, derajat, dan martabat manusia. Berikutnya ada at-ta'awun sebagai penolong. Berikutnya ada toleransi, yaitu memperhatikan hak orang lain. Dan pembahasan berikutnya itu yaitu asas hukum Islam menjadi pedoman dasar dalam pembaharuan hukum Islam. Menurut Hasi As-Sidiki, azas nafyul haraji mendiadakan kepicikan dan ketilikan. Asas kilatu taklif tidak membahayakan taklifi
atau mewujudkan ketentraman. Terus ada asas tadarus, yaitu bertahap. Asas kemuslihatan manusia harus memperhatikan beberapa faktor yang ada di lingkungannya. Berikutnya ada asas keadilan atau keseimbangan, asas estetika yaitu naluri manusia, asas urf menghormati adat, dan asas syara atau menjadi zatiyah Islam yaitu bentuk atau pintu ijtihad. Pada pertemuan ke-6 membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Terdapat 3 sifat hukum dalam kajian politik. Yang pertama fakultatif, yang isinya itu pertama ada hukum yang mengatur, yang kedua juga secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Artinya sifat hukum fakultatif ini, hukum dapat dikesampingkan jika adanya sebuah perjanjian yang diadakan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua ada imperatif, yang isinya itu ada hukum yang memaksa. Yang kedua juga ada konkret harus ditaati. Artinya sifat hukum imperatif ini merupakan jenis hukum yang dapat hukum yang dalam situasi bagaimanapun harus ditaati karena sifat hukum ini memiliki paksaan yang mutlak. Ketiga represif, terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat. Terus isinya kedua ada peraturannya keras dan terperinci. Ketiga kebebasan bertindak, diskresi. Keempat persetujuan, kepatuhan sama dengan kepatuhan. Yang kelima kritik sama dengan ketidaksetiaan. Artinya sifat hukum represif ini menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan represif dari penguasa negara atau rezim yang berkuasa dalam pemerintahan yang dikembangkan sebagai bagian dari sistem kekuasaan absolut dan bertujuan untuk mempertahankan suatu kekuasaan. Pada sifat hukum ini terdiri dari 10 ciri-ciri, yaitu pertama keterlibatan sebagai tujuan utama dari hukum, kedua dasar kekuatan mengikat dan kekuasaan negara yang bertujuan untuk kepentingan umum, ketiga peraturan-peraturan yang bersifat rinci, keempat alasan pembuatannya sesuai dengan keinginan penguasa, kelima kesempatan bertindak yang bersifat serba meresap sesuai dengan kesempatan, keenam pemaksaan serba mencukupi tanpa adanya batas yang jelas. Ketujuh, moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah bentuk dari pengadilan hukum. Ke-8, kekuasaan menepati posisi di atas hukum. Ke-9, kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Ke-10, partisipasi masyarakat diizinkan lewat kependudukan. Dan pada pertemuan ke-7 membahas tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum bagian kedua. Di pertemuan ini membahas 3 sifat hukum lagi, yaitu pertama progresif, yang di dalamnya pertama itu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, kedua memihak kepada kepentingan masyarakat dan demi kepentingan keadilan, ketiga mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, keempat bergerak dalam proses perubahan atau law as process, law in the making. Yang kelima, menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, mendorong peran publik. Dan ketujuh, membangun negara hukum yang berhati nurani. Kesimpulan yang saya dapatkan di progresif, di sifat hukum progresif ini yaitu sifat hukum progresif ini merupakan sifat hukum yang melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk meneruskan tugasnya mengabdi kepada masyarakat dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum, sebab hukum itu bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Sifat hukum kedua itu otonom, yang di dalamnya ada keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, kedua dibuat teliti dengan ikatan penuh, ketiga diskresi dibatasi, keempat penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan, kelima partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Artinya sifat hukum otonom ini adalah sifat hukum sikap hukum otonom ini menekankan pada model keadilan yang prosedural yang dengan memberikan legitimasi kuat kepada lembaga-lembaga penegak hukum, tapi penegakan hukum itu dibatasi dengan suatu prosedur yang telah ditetapkan. Sifat hukum ketiga yaitu responsif, dalam ada di bawah azas hukum dan kebijakan polis. Kedua, mewujudkan keadilan yang substansif. Ketiga, diskresi diperluas. Keempat, menghindari pemaksaan. Artinya sifat
hukum responsif ini merupakan sifat hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahumma fiq ila aqwam thoriq. Wabillahi taufiq walhidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.